iNews siang ini kami awali dari KRL Bogor Jakarta Kota tertemper orang di lintas Cawang Tebet pagi tadi. Akibatnya sistem pengereman kereta rusak dan jadwal perjalanan terganggu di dua arah. Warga Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis pagi dikejutkan dengan insiden seorang pria parubaya tertemper KRL komuter lain relasi Bogor, Jakarta. Sebelum kejadian naas tersebut, korban terlihat duduk di dekat perlintasan KRL yang dijaga oleh warga. Namun, saat KRL dari arah Tebet menuju stasiun Cawang melintas, korban tiba-tiba melompat hingga akhirnya tewas tertemper kereta. Oh, tadi saya lagi duduk sini. Terus dia lagi duduk di sebelah. Terus pas kereta deket, tau-tau udah nggak ada, saya nengok. Dia loncat sendiri atau gimana? Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta ke sana soalnya, jagain kereta juga. Orang sini atau gimana? Orang sini. Katanya sih udah pikun gitu. Saat ini, jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, mengatakan insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada sistem pengereman rangkaian KA 1183. Akibatnya, jadwal perjalanan KRL relasi Bogor Jakarta Kota dan arah sebaliknya terganggu. Pihak KAI langsung berupaya mengevakuasi kereta hingga gangguan dapat terurai dan KRL lintas Bogor Jakarta Kota sudah dapat dilalui melalui dua jalur. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kecelakaan KRL juga terjadi di perlintasan rel Tembok Bolong Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. KRL menabrak pelajar SMA pengendara motor yang nekat menerobos palang pintu perlintasan. Ini katanya si anak Pekojan nih. Dia tinggal di Pekojan. Petugas mengevakuasi jasad pelajar SMA yang tertabrak kereta di perlintasan rel Tembok Bolong Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Sang ayah yang datang langsung memeluk jasad korban. Korban merupakan warga Kampung Batu Ceper, Tangerang, Banten. Korban yang berboncengan motor dengan temannya nekat menerobos palang perlintasan yang tertutup tanpa mengetahui kereta akan melintas. Korban sempat terpental sejauh 10 meter dan tewas seketika, sementara temannya selamat. Ya, kemeriahan perayaan Agustusan berujung tragedi. Nekat menerobos jalan, mobil minibus menabrak sejumlah peserta gerak jalan hingga terluka. Sementara seorang peserta lomba panjat pinang jatuh dari ketinggian 7 meter saat mengibarkan bendera merah putih. Teriak kepanikan pecah saat warga yang emosi merusak dan menarik seorang pengemudi dari dalam kabin mobil hingga keluar di Jalan Poros Pangkajene, Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pengemudi pun jadi bulan-bulanan warga hingga harus dibawa ke rumah sakit. Insiden berawal saat peserta gerak jalan tengah melakukan variasi barisan. Tiba-tiba, mobil memasuki jalan yang sudah disterilkan dan menabrak sejumlah peserta hingga terpental ke jalan. Akibatnya, sejumlah peserta terluka dan dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara, insiden dipicu supir minibus mengalami gangguan kesehatan. Sementara di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, seorang peserta panjat pinang tiba-tiba terjatuh saat mengibarkan bendera merah putih. Kayu yang menjadi tumpuan tiba-tiba patah hingga korban kehilangan keseimbangan dan terjun dari ketinggian 7 meter. Korban segera dilarikan ke puskesmas hingga harus dirujuk ke RSUD Rantau Prapat untuk mendapat perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mabuk minuman keras berujung petaka di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Seorang pria mabuk nekat menyerang pengendara motor. Pelaku mengamuk dalam kondisi tanpa busana. Allah Akbar, orang itu pingsan, itu di bawahnya pingsan. Allah. Viral di media sosial, seorang pria mengamuk dan memukul beberapa orang di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bunuh. Dia ngancam bunuh. Lihat, semua orang lewat dipukul sama dia. Aksi pria tanpa busana sehelai benang pun dilakukan karena dalam pengaruh minuman keras beralkohol. Polisi dari sektor Jagakarsa yang menerima laporan bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang merupakan seorang mahasiswa.
Pelaku kini diamankan di Polsek Jagakarsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena orang yang melakukan, ya, yang diduga melakukan sudah kita amankan. Kemudian dalam penyelidikan. Ya. Berarti status hukumnya tetap lanjut? Untuk sementara ini kita lakukan pengembangan. Yang tadi Polisi juga meminta para korban pemukulan untuk segera membuat laporan kepolisian ke Polsek Jagakarsa. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membebaskan 21 orang yang ditangkap saat demo BEM UI Selasa kemarin di Jakarta. Mereka ditangkap karena membawa flare hingga bom molotov saat unjuk rasa. 21 orang yang ditangkap polisi saat unjuk rasa BEM UI di Jakarta telah dibebaskan. Menurut polisi, mereka yang ditangkap bukan bagian mahasiswa yang berunjuk rasa. Mereka berada di lokasi demo untuk menunggu situasi berubah ricuh dan akan bergabung dengan kerumunan mahasiswa. Tak aneh saat diamankan mereka membawa flare dan bom molotov. Sebelum dilepas, 21 orang ditangkap telah lebih dulu mendapat edukasi polisi agar tidak membawa barang yang dilarang saat unjuk rasa. Memang mereka datang mendengar akan adanya kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi. Seandainya terjadi keributan, kerusuhan, chaos, dan lain, mereka juga ikut di dalam kegaduhan itu. Jadi Selasa lalu, mahasiswa BEM UI turun ke jalan tepat 1 hari usai perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak tuntutan yang diusung BEM UI kepada pemerintah, di antaranya harga BBM dan kebutuhan pokok harus segera diturunkan. Unjuk rasa sempat tegang di Jalan Sudirman saat mahasiswa dilarang polisi bergerak ke arah Bundaran HI. Menurut polisi, unjuk rasa di Bundaran HI bisa membuat Jakarta lumpuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi pelaku begal bersenjata api kian meresahkan. Mempertahankan motornya, seorang pelajar SMA ditembak pelaku begal hingga luka di bagian perut. Pelajar berusia 17 tahun ini terbaring lemah di Rumah Sakit Handayani, Lampung Utara, Lampung. Korban ditembak di perut oleh pelaku begal saat dalam perjalanan menuju sekolah. Korban ditemukan oleh warga sekitar yang langsung membawanya ke rumah sakit. Tembakan pelaku membuat organ dalam korban rusak dan harus ditangani lewat operasi. Menurut orang tuanya, korban dicegat pelaku saat hendak berangkat ke SMA Negeri 1 Waikunang, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara menggunakan motor. Pelaku berusaha merampas motor korban, namun korban berusaha mempertahankan motornya hingga pelaku menembak korban dengan pistol. Sekolah ke SMA Sabo 4 Abung Kunang, pas di tengah perjalanan dibegal sama orang, Pak. Peristiwa ini kita ketahui dari mana? Ini dari tetangga ngebel ke saya, Pak, ke rumah. Pas saya pulang ngantar anak sekolah SD, datang di rumah ada yang ngebel, katanya anak bapak ditembak kebegalan di Simpang Limus, Pak. Itu luka di bagian mana aja, Pak, kena tembak? Yang lukanya luka tembakan di perut ini tembus ke belakang, Pak. Terus setelah tergeletak di bawah, anak saya dipukul dua-duanya alisnya nih, Pak, pakai ujung pistolnya itu. Aksi begal bersenjata api telah membuat resah warga Lampung Utara karena para pelaku nekat menargetkan warga yang beraktivitas di pagi hari. Polisi kini memburu para pelaku begal tersebut. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.